Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dendi Anugrah selaku moderator pada presentasi kelompok 3 hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 dari kelas 197AH07 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Proses Bisnis Teknologi Informasi Pembukaan Rekening LinkedIn by Mandiri menggunakan metode SWOT sebagai bagian dari tugas UAS pada mata kuliah proses bisnis. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah proses bisnis, yaitu Ibu Rian Latifahul Hasanah MKom, dan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan, next. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri dengan Dendi Anugrah dengan NIM 19259050. Perkenalkan, saya Bilqis Putri Anda dengan NIM 19259054. Saya Khairul Falah dengan NIM 19259062. Saya Sultan Agung dengan NIM 19259064. Perkenalkan, saya Nuria Mayangsari dengan NIM 19259065. Saya Sultan Dafa Mujafar dengan NIM 19259060. Saya Gusti Nur Septiansa dengan NIM 1925953. Saya Muhammad Arfani dengan NIM 19259052. Oke, agar waktu dapat dimanfaatkan dengan baik, langsung saja kita mulai. Pada pembahasan kali ini, kita membahas di awal yaitu latar belakang atau pendahuluan. Di era revolusi industri 4.0 ini telah membawa perubahan besar dalam sektor perbankan, di mana teknologi digital menjadi bagian penting dalam setiap layanan. Bank dituntut untuk terus berinovasi agar mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi nasabah serta tetap kompetitif di tengah persaingan. Menjawab tantangan tersebut, Bank Mandiri menghadirkan Lipi by Mandiri sebagai layanan pembukaan rekening digital yang dapat dilakukan secara mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang terdekat. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah. Ini ada yang pertama, bagaimana pemetaan dan deskripsi alur proses bisnis teknologi informasi atau disingkat BPTI, pembukaan rekening digital LinkedIn di Bank Mandiri. Nomor 2 ada apa saja faktor-faktor internal, kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang relevan dan signifikan dalam PBTI, pembukaan rekening LinkedIn. Nomor 3 ada bagaimana rekomendasi strategi yang paling efektif dapat dirumuskan bagi Bank Mandiri berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap PBTI pembukaan rekening LinkedIn. Ini ada tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan dan memetakan alur PBTI pembukaan rekening digital LinkedIn di Bank Mandiri. Nomor 2 ada mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal PBTI pembukaan rekening LinkedIn menggunakan kerangka analisis SWOT. Nomor 3 ada menyusun rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan Bank Mandiri untuk mengoptimalkan PBTI pembukaan rekening LinkedIn. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah profil perusahaan. PT Bank Mandiri atau Persero Tbk berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai hasil dari penggabungan 4 bank milik negara, yakni BBD, BDN, Bank Eksim, dan Bapindo, dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional pasca krisis 1997 hingga 1998.
Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat permodelan, meningkatkan stabilitas, dan menciptakan bank yang efisien. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Bank Mandiri menjadi salah satu pelopor layanan bank digital di Indonesia melalui berbagai inovasi, termasuk aplikasi Livin by Mandiri. Aplikasi ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi digital, termasuk pembukaan rekening online, sehingga mendukung percepatan inklusi keuangan dan memperkuat posisi Bank Mandiri. Dalam kompetisi layanan perbankan modern, saat ini Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan layanan digital yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya ada struktur organisasi yang terdiri dari komisaris independen. Selaku komisaris independen yaitu Bapak Usman Yandi. Selanjutnya ada direktur, Pak Dapot Parsiasan. Kemudian ada ketua Dewan Pengawas Syariah. Kemudian Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan yaitu menjadi partner finansial pilihan utama dan membangun posisi sebagai the best financial institution in Southeast Asia melalui fondasi operasional kelas dunia, kapabilitas digital terdepan, serta budaya inovasi dan transformasi berkelanjutan. Isinya yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal, simple, dan terintegrasi untuk mensungsung kehidupan nasabah, untuk didukung teknologi yang adaptif dan tata kelola yang kuat guna menghadirkan pengalaman finansial yang mudah, aman, dan relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada proses bisnis pembukaan rekening Livin. Yang pertama, persiapan dokumen. Nasabah menyiapkan eKTP yang valid, nomor handphone aktif, dan email untuk verifikasi. Yang kedua, registrasi dan verifikasi di aplikasi. Nasabah membuka aplikasi Livin, memilih menu buka rekening, mengisi data diri, dan melakukan verifikasi identitas melalui foto eKTP, swap foto, dan video biometrik. Yang ketiga, tanda tangan digital dan penerbitan rekening. Setelah menyetujui syarat dan ketentuan, nasabah melakukan tanda tangan digital. Sistem memvalidasi data dan langsung menerbitkan nomor rekening baru. Yang keempat, aktivitas dan setor awal. Rekening diaktifkan melalui setoran awal. Seluruh transaksi dan mutasi dapat dipantau langsung melalui aplikasi. Kartu debit fisik dapat diajukan bila diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Analisis SWOT digunakan berupa strength dan weakness, serta faktor eksternal berupa opportunities dan threat. Analisis SWOT merupakan metode strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor analisis ini membantu peneliti atau pengambil keputusan dalam memahami kondisi secara menyeluruh sehingga strategi yang dihasilkan lebih tepat dan efektif. Selanjutnya Oke, di sini ada matriks SWOT yang dimana dalam matriks ini itu berisi analisis IPAS dan EPAS untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi aplikasi Livin by Mandiri itu sendiri, yang dimana melalui analisis ini itu dapat diketahui kekuatan dan kelemahan internal dari perusahaan tersebut, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal yang memang menjadi dasar dalam menentukan strategi yang tepat. Nah, untuk dari faktor internalnya itu, pertama ada strength atau kekuatan, yang dimana ini pertama ada proses pembukaan rekening yang dilakukan sepenuhnya secara digital tanpa perlu datang ke kantor cabang.
Lalu terdapat integrasi iktp dan verifikasi biometrik yang mempercepat validasi identitas, dan aplikasi Lipin by Mandiri ini memiliki UI UX yang cukup intuitif serta user friendly atau ramah pengguna. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Aplikasi ini memiliki ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat smartphone, lalu kendala teknis atau bug aplikasi yang bisa menghambat proses, serta kurangnya edukasi digital bagi segmen masyarakat tertentu, misalnya bagi lansia. Dan untuk faktor eksternalnya, di poin pertama ada opportunities atau kesempatan. Pertumbuhan pengguna mobile banking di Indonesia yang sangat pesat, lalu dukungan regulasi OJK dan BI terhadap digitalisasi layanan perbankan, dan potensi ekspansi ke segmen diaspora atau WNI di luar negeri yang ingin membuka rekening. Dan selanjutnya ada threat atau ancaman. Persaingan dari bank digital dan fintech ini menawarkan onboarding yang lebih cepat, lalu ancaman keamanan data dan cyber attack terhadap sistem digital perbankan, dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi proses digital. Nah, setelah diketahui SPOT-nya tersebut, dari situ maka perusahaan bisa dapat menentukan strategi yang tepat untuk mendukung keberhasilan dari implementasi Lipin by Mandiri. Dan ada empat strategi. Yang pertama itu ada strategi SO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, di mana pemanfaatan kekuatan digital itu dilakukan dengan mengoptimalkan fitur Lipin untuk menjangkau pengguna baru, khususnya di daerah terpencil, serta mengembangkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan diaspora dan UMKM. Lalu strategi yang kedua ada strategi WO, yang dimana ini menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Jadi peluang pertumbuhan digital itu dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan melalui edukasi literasi digital dan peningkatan stabilitas aplikasi. Dan strategi yang ketiga ada strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kekuatan internal digunakan untuk menghadapi ancaman eksternal dengan memperkuat sistem keamanan aplikasi dan melakukan benchmarking secara berkala terhadap pesaing. Dan strategi yang terakhir itu adalah strategi WT atau meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi upaya yang dilakukan ini dengan menyediakan opsi hybrid, yaitu digital dan bantuan call center untuk pengguna awam, serta melakukan audit keamanan berkala dan compliance terhadap regulasi terbaru. Baik, setelah kami melakukan analisis menggunakan matriks SWOT, ada 5 poin kendala. Yang pertama itu verifikasi biometrik sering kali gagal akibat pencahayaan yang buruk dan kualitas kameranya rendah. Yang kedua itu koneksi internet tidak stabil, sehingga proses verifikasi dan unggah dokumen terhenti. Lalu yang ketiga, integrasi data dengan Disdukcapil lambat sehingga validasi identitas memerlukan waktu yang lebih lama. Yang keempat, error atau bug pada aplikasi yang menyebabkan proses onboarding tidak dapat dilanjutkan. Yang kelima, kurangnya literasi digital pada sebagian pengguna, terutama lansia atau daerah-daerah. Dan solusi dari kendala tersebut, yang pertama itu mengoptimalkan teknologi biometrik agar lebih responsif di berbagai kondisi. Yang kedua, menambahkan fitur penyimpanan sementara atau auto retrieve untuk mengatasi jaringan tidak stabil. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas server IKYC dan memperkuat integrasi dengan Disdukcapil. Lalu yang keempat, melakukan pembaruan aplikasi secara rutin untuk memperbaiki bug dan meningkatkan stabilitas. Lalu yang terakhir, menyediakan panduan digital dan bantuan melalui call center untuk pengguna yang mengalami kesulitan. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan identifikasi kendala pada proses pembukaan rekening digital Lipin by Mandiri, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama terletak pada aspek teknis seperti kegagalan verifikasi biometrik, ketergantungan pada kualitas jaringan internet,
serta integrasi data di KYC yang belum selalu optimal. Selain itu, banyak sekali bug pada aplikasi dan rendahnya literasi digital. Sebagai pengguna, turut memperlambat proses onboarding dan berbagai solusi yang diusulkan. Yang pertama itu seperti optimasi teknologi biometrik itu bisa lalu peningkatan infrastruktur sistem di KYC dan pembaruan aplikasi serta penyediaan edukasi dan bantuan digital. Dari solusi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran proses onboarding dan memberikan pengalaman layanan yang lebih efektif dan aman bagi nasabah. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kita sudah sampai di ujung presentasi. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh anggota kelompok 3 yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Dan semoga apa yang kita sampaikan dan pelajari hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk pemahaman materi perkuliahan. Dengan demikian, presentasi kelompok pada hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.